Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 5 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar di masa hari penamaian ini membereskan hidup kami, sehingga pada waktu pintu kasihan ditutup kami dapati benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi kita diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026, berjudul Patung Binatang Didirikan. Ayat tema diambil dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 14. Firman Tuhan, Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Bacaan renungan. Patung binatang akan dibentuk sebelum pintu kasihan berakhir. Sebab hal itu menjadi ujian besar bagi umat Allah yang akan menentukan nasib kekal mereka. Dalam Wahyu 13, hal ini dijelaskan dengan jelas. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Kuasa mujizat ditunjukkan. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah ujian yang harus dihadapi umat Allah sebelum mereka dimeteraikan. Semua yang membuktikan kesetiaan kepada Allah dengan menuruti hukumnya dan menolak sabat palsu, akan berdiri di bawah panji Tuhan Allah dan menerima meterai Allah yang hidup. Sebaliknya, mereka yang menyerahkan kebenaran dari surga dan menerima sabat hari Minggu akan menerima tanda binatang. Sementara Yohanes diperlihatkan perjuangan hebat gereja dengan kuasa dunia, ia juga diizinkan untuk menyaksikan kemenangan akhir dan kelepasan umat-umat yang setia. Di balik asap dan hiruk-pikuk pertempuran, ia melihat suatu kelompok
di Gunung Sion bersama anak domba, dengan nama Bapa tertulis di dahi mereka, dan bukan tanda binatang. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penatelanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah patung binatang itu? Manuskrip 104 tahun 1893 paragraf 19 berkata, "Dunia dan gereja telah menikah. Kuasa penguasa bumi telah mengambil alih kekuasaan untuk memaksa hati nurani umat Allah yang menaati perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Mereka akan berusaha dengan paksa untuk membuat mereka taat dan menyembah patung binatang dengan memelihara sabat palsu, anak dari kepausan. Patung binatang itu adalah sabat palsu. Lalu apa itu sabat palsu? Gospel Workers edisi 1915 halaman 391 paragraf 2 berkata, "Kita tidak dapat berusaha menyenangkan orang-orang yang akan menggunakan pengaruh mereka untuk menekan kebebasan beragama dan untuk menjalankan tindakan penindasan guna memimpin atau memaksa sesama manusia untuk memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat. Hari pertama dalam seminggu bukanlah hari yang harus dihormati. Itu adalah hari Sabat palsu, dan anggota keluarga Tuhan tidak dapat berpartisipasi dengan orang-orang yang meninggikan hari ini dan melanggar hukum Allah dengan menginjak-injak hari Sabatnya. Sabat palsu adalah hari pertama dalam seminggu dan itulah hari Minggu. Jadi, patung binatang adalah hari Minggu." Nah, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 164 paragraf 2. Patung binatang akan dibentuk sebelum pintu kasihan berakhir, sebab hal itu menjadi ujian besar bagi umat Allah yang akan menentukan nasib kekal mereka. Artinya, penegakan hari Minggu sebagai sabat palsu akan terjadi sebelum pintu kasihan ditutup. Artinya, pada saat undang-undang hari Minggu disahkan, maka tidak lama lagi pintu kasihan ditutup. Ini penting dipahami sebab di zaman Nyonya White ada yang mengajarkan yang berbeda. Renungan pagi hari ini diambil dari surat Nyonya White kepada Bapak dan Ibu Garmair. Ibu Garmair yang bernama Annie katanya menerima penglihatan. Berikut yang Nyonya White tulis dalam suratnya nomor 11 tahun 1890 paragraf 10. "Anda mengatakan bahwa penglihatan Annie menempatkan pendirian patung binatang setelah pintu kasihan ditutup. Ini tidak benar. Anda mengaku percaya pada kesaksian-kesaksian itu. Biarlah kesaksian-kesaksian itu meluruskan Anda tentang hal ini. Tuhan telah menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa patung binatang akan didirikan sebelum pintu kasihan ditutup. Karena itu akan menjadi ujian besar bagi umat Allah yang dengannya nasib kekal mereka akan ditentukan." Kalimat bagian akhir itulah yang dikutip dalam renungan pagi hari ini. Nah, mengapa penting sekali kebenaran tentang pendirian patung binatang ini kita pahami? Karena dalam Kemenangan Akhir halaman 505 paragraf 2 dikatakan, "Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini. Pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan, dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Tuhan menyatakan kepada Musa, "Siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Keluaran 32 ayat 33. Dan Nabi Yehezkiel berkata, "Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi." Yehezkiel 18 ayat 24. Inilah yang disebut pengadilan pemeriksaan, dan proses inilah yang disebut hari pendamaian.
Dan bila pintu kasihan ditutup, maka pengadilan selesai dan setiap perkara sudah diputuskan hasilnya, siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dan tanda bahwa pintu kasihan sudah akan ditutup adalah undang-undang hari Minggu. Sehingga mulai sekarang umat-umat Tuhan sudah harus membereskan diri masing-masing, sebab kita tidak tahu kapan patung binatang itu didirikan. Nah, jika undang-undang hari Minggu atau pendirian patung binatang terjadi setelah penutupan pintu kasihan, lalu apa yang dapat menjadi tanda bagi umat-umat Allah bahwa setiap kasus akan diputuskan hasilnya? Tidak ada. Dan untuk apa tunggu-tunggu undang-undang hari Minggu sementara pintu kasihan sudah ditutup? Apakah ada manfaatnya? Tidak ada. Dan renungan pagi hari ini berkata, mari kita baca kembali dalam halaman 164 paragraf 2. Patung binatang akan dibentuk sebelum pintu kasihan berakhir atau ditutup, sebab hal itu menjadi ujian besar bagi umat Allah yang akan menentukan nasib kekal mereka. Untuk apa undang-undang hari Minggu disebut sebagai ujian besar jika hal itu terjadi setelah pintu kasihan ditutup? Tentunya tidak ada manfaat. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memahami apa itu hari pendamaian, penutupan pintu kasihan, dan undang-undang hari Minggu. Patung binatang didirikan, yaitu undang-undang hari Minggu, sebelum pintu kasihan ditutup. Inilah yang Allah nyatakan melalui hambanya, Nyonya White. Berdasarkan Wahyu pasal 13. Apa yang terjadi dalam Wahyu 13 adalah ujian. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 164 paragraf 3. Inilah ujian yang harus dihadapi umat Allah sebelum mereka dimeteraikan. Semua yang membuktikan kesetiaan kepada Allah dengan menuruti hukum-Nya dan menolak sabat palsu akan berdiri di bawah panji Tuhan Allah dan menerima meterai Allah yang hidup. Sebaliknya, mereka yang menyerahkan kebenaran dari sorga dan menerima sabat hari Minggu akan menerima tanda binatang. Dan mereka yang setia kepada Allah hanya sedikit, dan ada nama tertulis pada dahi mereka yang setia. Nama siapa? Ya benar, nama Bapa. Maranatha halaman 164 paragraf 4 berkata, di balik asap dan hiruk-pikuk pertempuran, ia melihat suatu kelompok di Gunung Sion bersama anak domba dengan nama Bapa tertulis di dahi mereka, dan bukan tanda binatang. Semoga umat-umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini, semakin melihat bahwa Sabat adalah hari Sabtu, dan yang disembah pada hari Sabat, hari Sabtu adalah Allah Bapa. Sebab mereka yang diputuskan selamat menerima nama Bapa tertulis di dahi mereka. Tidak ada nama Trinitas di dahi orang yang selamat. Dan patung binatang didirikan sebelum pintu kasihan ditutup. Sebab itu adalah ujian besar bagi kita, adakah kita setia kepada Allah Bapa? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran renungan pagi hari ini yang mengamarkan kepada kami untuk mengerti hubungan antara penegakan undang-undang hari Minggu, yaitu patung binatang didirikan, dengan penutupan pintu kasihan. Sebab pendirian akan undang-undang hari Minggu harus terjadi sebelum pintu kasihan ditutup. Karena itulah ujian besar bagi kami, apakah kami setia kepada Engkau ya Bapa atau tidak. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, karena dengan menerima rohnya Kristus, kami pun dapat menerima pelayanan imam besar dalam hati kami. Kami boleh membereskan hidup kami dengan mengakui segala dosa-dosa kami, sehingga pada waktu pintu kasihan ditutup, kami semua didapati benar. Dan saat Yesus datang kedua kali, kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.